Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang berisi Alifian Hanifah Yahya, Zian Syafiyanida, dan saya sendiri Raka Zafran akan mempresentasikan kewajiban liabilitas dari buku Egan Keisho chapter 10. Kewajiban lancar, wesel bayar, hutang pajak penjualan, pendapatan yang masih harus diterima, hutang jangka panjang yang jatuh tempo, dan penyajian dan analisis laporan. Kewajiban tidak lancar. Ada dasar-dasar obligasi, akuntansi untuk penerbitan obligasi, akuntansi untuk penarikan obligasi, akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang, dan penyajian dan analisis laporan. Apa itu kewajiban lancar? Kewajiban lancar adalah kewajiban dengan 2 karakteristik berikut. Yang pertama, perusahaan memperkirakan untuk membayar hutang dari aset lancar yang dimiliki atau dari timbulnya kewajiban lancar lainnya. Yang kedua, perusahaan akan membayar hutang dalam periode 1 tahun atau siklus operasional. Mana yang lebih lama? Kewajiban lancar meliputi wesel bayar, hutang usaha, pendapatan yang diterima di muka, dan kewajiban akrual lain seperti hutang pajak, hutang gaji, dan hutang bunga. Wesel bayar. Ada janji membayar tertulis, mensyaratkan peminjaman untuk membayar bunga, dan diterbitkan dalam berbagai periode. Ilustrasi pada 1 Maret 2011. Cole Williams meminjam $100,000 dari First National Bank untuk wesel 4 bulan 12% instruksi. A. Siapkan ayat jurnal untuk 1 Maret. B. Siapkan ayat jurnal penyesuaian untuk 30 Juni. Asumsikan jurnal penyesuaian bulanan belum dibuat. C. Siapkan ayat jurnal untuk jatuh tempo 1 Juli. A. Jurnal pada 1 Maret. Wesel bayar 100.000, kas 100.000. B. Jurnal penyesuaian pada 30 Juni, 100.000 US dikali $12 dikali 4/12 sama dengan 4.000. Hutang bunga 4.000, beban bunga 4.000. C. Jurnal saat jatuh tempo 1 Juli. Hutang bunga 4.000, wesel bayar 100.000, kas 104.000. Hutang pajak penjualan. 1. Pajak penjualan dinyatakan sebagai presentasi yang ditetapkan dari harga jual. 2. Dapat dinyatakan terpisah atau termasuk dalam faktur total. 3. Retailer mengumpulkan pajak dari pelanggan. 4. Retailer menyerahkan pengumpulan kepada pemerintah sebagai pendapatan. Ilustrasi pada 25 Maret. Pembacaan register kas Coli Grocery menunjukkan penjualan sebesar 10.000 dan pajak penjualan sebesar 600. Tarif pajak penjualan 6%. Ayat jurnalnya adalah kas 10.600, penjualan 10.000, hutang pajak penjualan 600. Pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyediakan jasa. 1. Perusahaan mendebit kas dan mengkredit akun kewajiban lancar. Pendapatan diterima di muka. 2. Saat perusahaan memperoleh pendapatan, perusahaan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Selanjutnya bisa dilihat ilustrasi di bawah ini. Asumsi Superior University menjual 10.000 tiket football seharga $50 per tiket untuk 5 jadwal pertandingan. University membuat jurnal berikut ini untuk mencatat penjualan tiket. Seperti kita lihat, kas ada di sisi debit yaitu 500.000 dan yang ada di sisi kredit itu pendapatan diterima di muka yaitu 500.000. Selanjutnya ilustrasi yang kedua, pada saat sekolah menyelesaikan kelima pertandingan, University akan mencatat pendapatan yang diperoleh. Untuk dijurnalkan ini, pendapatan diterima di muka 100.000 di sisi debit, dan selanjutnya pendapatan tiket 100.000 di sisi kredit. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo itu ialah bagian dari hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan, dan tidak ada ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Obligasi. Obligasi adalah bentuk wesel tagih yang didukung dengan bunga. 3 keuntungan dibandingkan dengan saham biasa. Yang pertama, pengendalian pemilik tidak dipengaruhi. Yang kedua, penghasilan penghematan pajak.
Yang ketiga, earnings per share menjadi lebih tinggi. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan atas surat utang, obligasi bersyarat dan serial, selanjutnya obligasi terdaftar dan pembawa atau kupon, obligasi konversi, dan kabel. Di sini ada prosedur penerbitan obligasi. Yang pertama ini ada kontrak obligasi, dikenal sebagai perjanjian obligasi, merupakan janji untuk membayar. Yang pertama, sejumlah uang pada saat jatuh tempo yang ditentukan ditambahkan. Yang kedua, bunga periodik dengan tingkat suku bunga kontrak atau ditetapkan pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Selanjutnya ada kertas sertifikat. Biasanya nilai nominal 1.000 US dollar. Pembayaran bunga biasanya dibuat setiap semester. Umumnya dikeluarkan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk satu pemberi pinjaman untuk memasok. Nah, ini contoh dari surat obligasi. Ya, bisa dilihat suratnya. Selanjutnya ada perdagangan obligasi. Perdagangan obligasi ini diperjualbelikan pada bursa efek. Selanjutnya, koran dan media keuangan mempublikasikan harga obligasi dan aktivitas perdagangan harian. Nah, lalu di sini ada penentuan harga pasar obligasi. Nah, harga pasar merupakan fungsi dari 3 faktor yang menentukan nilai sekarang. Yang pertama itu dari jumlah dolar yang akan diterima, lalu kedua, lamanya waktu sampai jumlah tersebut diterima, dan yang ketiga tuh dari tingkat bunga pasar. Jenis-jenis obligasinya ini atau callable, convertible, dan seterusnya itu mempengaruhi tingkat bunga pasar. Nah, di sini ada ilustrasi penerbitan obligasi pada nilai nominal. Contohnya itu pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi 100.000 dolar selama 5 tahun. Lalu 10% pada harga 100. Nah, 100% itu dari nilai nominalnya. Jurnal untuk mencatat penjualan ini tuh adalah kasnya di sisi debit 100.000, hutang obligasinya dimasukkan di sisi kredit 100.000. Nah, lalu ada ilustrasinya lagi. Ini pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation sama kayak tadi, cuman asumsi bunga yang dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli disiapkan jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada 1 Juli 2011. Nah, asumsi ini tidak ada jurnal sebelumnya. Lalu di jurnalnya dimasukkan beban bunga obligasi di sisi debit 5.000, lalu kas di sisi kredit 5.000. Nah, yang ini contohnya sama lagi, cuman di sini disuruh siapkan jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada 31 Desember 2011. Nah, asumsinya juga sama, tidak ada jurnal sebelumnya. Nah, ini kalau jurnalnya, beban bunga obligasi ada di sisi debit 5.000, hutang bunga obligasinya di sisi kredit 5.000. Nah, lalu di sini penerbit obligasi dengan diskonto. Ini ilustrasi pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi 100.000 dolar selama 5 tahun, lalu 10% pada harga 92.639 dolar, lalu 92.639% dari nilai nominal. Bunganya itu dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jurnalnya ini untuk mencatat penerbitan obligasi adalah, nah yang pertama itu kas di sisi debit 92.639, lalu hutang obligasinya ada di sisi kredit 92.639. Nah, di sini ada pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Saat penarikan obligasi sebelum jatuh tempo ini penting untuk yang pertama mengeliminasi nilai buku obligasi dan tanggal pelunasan. Lalu yang kedua itu mencatat kas yang dibayarkan, dan yang ketiga mengakui keuntungan dan kerugian atas pelunasan. Nah, nilai buku obligasi ini merupakan nilai nominal obligasi dikurangi diskonto obligasi yang belum diamortasi atau ditambah premi obligasi yang belum diamortasi pada tanggal pelunasan. Nah, di sini ada akuntansi Wessel bayar jangka panjang.
Wesel bayar jangka panjang ini dapat dijaminkan dengan hipotek yang menjanjikan aset tertentu sebagai jaminan pinjaman. Nah, biasanya tuh mensyaratkan peminjam untuk melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu pinjaman. Pembayarannya ini terdiri dari yang pertama tuh bunga atas saldo pinjaman yang belum dibayar, lalu yang kedua tuh pengurangan pokok pinjaman. Nah, perusahaan tuh awalnya mencatat wesel bayar hipotek sebesar nilai nominal. Sekian dari kami, dari kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.